Oke, sekarang aku nih nggak bisa lihat anak-anaknya deh. Bentar ya. Oke, aku share screen ulang karena nggak bisa lihat adik-adik. Nah, kita tadi udah nyanyi, terus sekarang kita mau berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Aku mau tunjuk salah satu. Nih, adik-adik kelas besar kenapa sih udah pinter-pinter nih semua pimpin doanya ya. Oh, El Ricci udah tunjuk tangan. Ricci pimpin doa pembuka ya. Oke, ya, siap. Silakan, El Ricci. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memulai sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Berkati saat memulai sekolah minggu hari ini ya Tuhan, agar dari awal sampai akhir lancar ya Tuhan, dan tidak ada dan semuanya terkendali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ricci. Setelah ini kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Semua udah pegang Alkitabnya belum? Udah ya? Nah, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Judulnya Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Adik-adik boleh ikut nyanyi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asa Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Oke, adik-adik, kita sebentar mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berdoanya akan dipimpin oleh aku mau minta tolong sama Kezia. Kezianya nggak ada. Kezia bisa pimpin doa. Kezianya mana? Oh, Kezianya belum siap. Ada yang mau pimpin doa sebelum firman? Mau aku tunjuk apa mau tunjuk tangan? Dika aja ya. Oke, Dika. Oke. Oke, silakan Dika. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menyanyikan lagu-Mu Tuhan. Kami sekarang akan mendengarkan firman. Semoga saja kami mendengar firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Dika. Semua Alkitabnya udah dipegang? Sudah. Sudah. Nah, bentar ya adik-adik. Adik-adik ada yang tahu nggak yang mau bawa firman hari ini siapa? Dika tadi udah nyalain mic. Tahu nggak? Siapa ya? Ibu siapa ya? Yang bawain firman hari ini Ibu Natalia namanya. Bu Natalia udah siap belum? Oke, silakan Bu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Iya, semangat nggak nih sekolah minggunya nih? Semangat. Semangat ya. Anak Tuhan Yesus harus semangat, harus tersenyum. Kalau hari Minggu harus tersenyum, hari Senin tersenyum, sampai hari Minggu lagi seterusnya harus tersenyum ya. Biar Tuhan Yesus juga tersenyum sama kita semua. Seneng nggak kalau Tuhan Yesus tersenyum sama kita? Seneng ya? Kalau papa mama tersenyum, seneng nggak? Senang. Seneng ya. Papa mama sama Tuhan Yesus itu sama. Kalau papa mama tersenyum berarti Tuhan Yesus tersenyum sama kita. Nah, sekarang kita mau membaca firman Tuhan, terus kita mau belajar firman Tuhan. Untuk tema kita pagi hari ini, susah senang bersama. Di sini ada yang mau susah? Enggak ya? Aku nggak mau susah. Enggak mau susah, iya dong. Kalau senang mau semua ya? Mau. Iya, oke deh. Di sini susah senang bersama. Jadi kita harus saling bersama walaupun kita mengalami kesusahan, yang temannya membantu yang merasa kesusahan. Nanti kalau lagi senang, senangnya juga sama-sama ya. Kalau temannya lagi senang, lihat temannya yang susah juga harus berbagi biar sama-sama merasakan. Kita buka firman Tuhan. Alkitabnya dibuka semuanya. Buka
buka dari kitab Rut. Nah, kitab Rut perjanjian lama apa baru? Lama. Lama. Kita buka di kitab Rut 1 ayat 1 sampai 18. Ayo semuanya mencari kitab Rut. Siapa yang sudah dapat duluan, nanti kita baca bergantian ya. Sudah semua? Sudah. Sudah ya? Sudah Semuanya ketemu. sudah ya? Sudah ketemu. Kalau yang nggak ketemu tanya papa mama ya. Tadi apa, Miss? Kitab Rut, RUT, itu setelah Hakim-Hakim. Setelah kitab Hakim-Hakim, agak terselip dia, kecil, cuman sedikit ayatnya. Cuman ada 4 pasal. Sudah ketemu semua? Ada yang belum? Ketemu. Sudah? Yang lainnya sudah? Ketemu, Bu. Sudah. Ya. Sudah. Ini ada ayat 1 Rut 1 ayat 1 sampai 18. Jadi ada 18 ayat yang akan kita baca. Ibu minta satu persatu untuk membaca. Nanti di sini ada berapa? Ada 15 anak. Jadi 15 anak membaca 1 sampai 18. Nanti kelebihan ada berapa ayat? Ibu tetap akan baca minta tolong dibacakan untuk yang belum dapat ya. Nanti Kakak Kristi minta tolong dicek yang belum baca siapa ya. Oke, Bu. Yuk kita sama-sama membuka dari Rut 1 ayat 1 sampai 18. Yang pertama Ibu minta Rena Natasha. Pada zaman para hakim, pemerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem serta istrinya dan kedua anaknya lelaki ke daerah untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya. Ini foto siapa? Selanjutnya Ibu minta Benska. Ayat yang kedua. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dan dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ya. Yang ketiga, ayat yang ketiga Ibu minta selanjutnya Aga, Mas Aga. Kemudian matilah Elimel. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Iya. Selanjutnya Lintang. Yang keempat. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di
situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ya, yang kelima, Ibu minta Rika. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya, yang keenam, Mahardika. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Ya, yang ketujuh, Aldi. Maka berangkatlah ia dari tinggalnya itu bersama-sama kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Ya. Yang kedelapan, Elrici. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ya, yang kesembilan, Kesia. Kesia ada? Kesia belum dapat ya ayatnya ya? Nanti dilompatin dulu ya. Ke Linggem. Ayat yang ke 10. 9 ya? Linggem udah ketemu belum ayatnya? Belum kali ya. Lanjut dulu ya ke Noel ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9 ya. Ya. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ya. Yang ke-10 Ravenska. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ya, yang ke-11 tadi yang belum Linggem sudah dapat? Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suami nanti? Ya. Yang ke-12 tadi yang belum Kesia. Kesia sudah dapat ayatnya? Kesia. Kesia sudah dapat ayat yang ke-12. Belum ya? Kita putar lagi ya. Ke-12 minta Elrici. Ayat 12. Ya, ayat 12. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua
aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku. Dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Ya, yang ke-13 Ibu minta Aldi. Ayat berapa, Bu? Yang ke-13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan tercantum terhadap aku. Ya, yang ke-14 Ibu minta Noel. Bentar. Yang keberapa, Miss? Yang ke-14. Ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertua itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Yang ke-15 Ibu minta Kesia udah dapat? Halo Kesia. Belum ya? Belum. Ya, Linggem bisa tolong yang ke-15 dibacakan? Berkatalah Naomi, telah pulang imparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, ulanglah mengikuti imparmu itu. Ya, yang ke-16 Rika, Ibu minta tolong ya. Yang ke-16. Tapi kata Rut, janganlah desak. Aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bahasamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ya. Yang ke-17 Ibu minta yang suaranya besar. Siapa ya? Aga. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Nah, yang ke-18 yang terakhir Ibu minta Mahardika. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Iya, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah membantu Ibu membaca firman Tuhan. Di sini Ibu mau ambil ayat yang ke-16 dan 17 sebagai ayat kita yang terpenting di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibu akan bacakan ya, yang ke-16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Nah, di sini ceritanya mengenai Rut dan Naomi. Kita baca tadi di firman Tuhan, Naomi itu seorang wanita yang
cantik, menarik, dan baik hati. Dia begitu sayang kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada suaminya. Kita baca tadi suami dari Naomi, namanya ada yang ingat nggak? Siapa yang mau jawab? Kalau Alkitabnya masih terbuka, bisa dilihat ayat yang pertama. Di situ tertulis suami dari Naomi. Tadi siapa ya yang baca, kayaknya agak susah gitu. Ada yang ingat nggak suaminya Naomi? Moab. Bukan. Ayo, coba kita buka ayatnya yang pertama tadi. Elimelek. Elimelek. Ya, Elimelek. Elimelek adalah suami dari Naomi. Naomi mempunyai 2 anak. Ada yang tahu? Di bawahnya tadi ada 2 anak, namanya Dan anak Kilion. laki-laki. Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion. Iya, pinter. Berarti adik-adik fokus ya, tadi baca Alkitabnya ya. Nah, sekarang kenapa Naomi dan Ruth ini selalu bersama? Kenapa? Karena Ruth ini adalah istri dari anaknya Naomi. Jadi pada saat itu Naomi mengalami kesusahan, mengalami kedukaan karena suaminya meninggal. Lalu anaknya yang 2 itu, Mahlon dan Kilion itu meninggal juga. Nah, tinggallah 2 istrinya Mahlon dan istrinya Kilion. Namanya Ruth dan Ada yang ingat? Ruth dan Orpa. Ya, Ruth dan Orpa itu adalah istri dari anak-anaknya Naomi. Nah, akhirnya tinggal mereka bertiga. Naomi, Ruth, dan Orpa. Tapi selanjutnya Naomi itu nggak mau Ruth dan Orpa itu ikut sama Naomi. Naomi bilang, kalian pulang aja ke kampung kalian masing-masing, jangan ikut sama saya, kata Naomi. Tapi kalau Ruth bilang dia nggak mau, kemana Naomi pergi dia harus ikut. Jadi kalau Naomi pulang ke kampungnya, Ruth mau ikut terus kemana aja sampai mati pun harus bersama dengan Naomi. Nah, bagaimana dengan Orpa? Orpa disuruh kembali ke kampungnya sama Naomi. Seneng nggak dia? Pulang apa ikut Naomi, Orpa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau tadi kan Ruth ikut tuh sama Ibu Naomi ya ke kampungnya. Kalau Orpa ikut apa pulang ke kampungnya sendiri? Ayo, ada yang baca nggak tadi? Orpa ikut Naomi apa enggak? Coba Ibu tanya Rika. Tadi kan di cerita itu kan Ruth itu ikut sama Ibu Naomi. Nah, kalau Orpa ikut juga atau pulang sendiri? Rika. Halo Rika. Hah? Orpa ikut apa enggak? Enggak. Enggak, iya benar. Orpa pulang ke kampungnya sendiri. Naomi, Ruth ikut sama Naomi. Nah, setelah itu akhirnya Ibu Naomi tidak bisa melarang Ruth. Akhirnya Ruth ikut bersama dengan Ibu Naomi. Kemana Ibu Naomi pergi, Ibu Ruth ikut. Kemana sampai pada mereka tiba di kampungnya Ibu Naomi. Ibu Ruth itu diperkenalkan oleh Ibu Naomi.
oleh keluarganya di sana. Nah, setia sekali Ibu Ruth ini ya. Ibu Ruth setia sekali dia mengikuti Ibu Naomi. Nah, kesetiaannya ini begitu besar karena dia rindu untuk mengabdi sama Ibu Naomi sebagai ibu mertuanya. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak setia sama Tuhan Yesus? Setia enggak? Ayo dibuka mikrofonnya biar suaranya keluar semua. Ibu mau denger nih. Coba mikrofonnya dibuka Kak Kristi semua. Biar bisa bersuara. Ayo. Siapa yang mau setia sama Tuhan Yesus? Seperti Ibu Ruth terhadap Ibu Naomi. Adik-adik mau nggak? Adik-adik mau nggak jadi seperti Ibu Ruth yang begitu setia mengikuti Ibu Naomi? Mau. Mau. Iya, betul sekali. Setianya bagaimana? Dengan sekolah minggu yang rajin. Terus kalau sekolah minggu masih dibangunin nggak? Enggak ya. Udah besar, udah kelas besar, sebentar lagi ada yang naik kelas 6, ada yang naik ke SMP. Berarti udah harus setianya udah di dalam hati nih, udah mendalam sama Tuhan Yesus. Oh iya, ini hari Minggu, aku harus sekolah minggu, aku harus bangun. Jadi papa mama nggak perlu bangunin lagi ya. Jadi udah tahu. Seperti kalau sekolah juga bagaimana? Masih dibangunin nggak? Enggak ya, sekolah juga udah bangun sendiri ya. Ya, jadi kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Setia kepada Tuhan Yesus dengan cara kita sekolah minggu tidak perlu dibangunkan, terus mengikuti dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan senyum yang merekah ya setiap minggunya. Yang ngantuk matanya harus melek gitu. Cuci muka, Tuhan Yesus, aku mau sekolah minggu, aku nggak boleh ngantuk. Nah, terus kalau di sekolah setianya sama Bu Guru harus bagaimana? Tadi kalau di sekolah kita belajar, berarti kalau dikasih tugas dikerjakan atau tidak? Dikerjakan lah. Ya, itu berarti setia sama tugas dan tanggung jawabnya. Nah, sekarang yang penting sama orang tua harus bagaimana menunjukkan kesetiaannya sebagai anak. Membantu orang tua katanya Rena nih. Ada lagi selain membantu orang tua? Terus siapa yang mau jawab? Setia sama orang tua, bagaimana caranya? Siapa sini membantu orang tua di rumah? Siapa yang rajin membantu orang tua di rumah, tapi nggak perlu disuruh-suruh sama mama papanya. Mama, aku yang nyapu. Mama, aku yang ngepel. Mama, aku yang bantu-bantu di dapur. Mama masak. Ada yang begitu enggak? Ada, saya. Ada ya. Harus semangat juga ya kalau bantu mama papa ya. Jadi setianya itu jangan sama setia itu harus sama Tuhan, guru di sekolah, terus orang tua. Siapa yang punya adik atau punya kakak? Semua punya ya kayaknya ya. Siapa yang belum punya adik atau belum punya kakak atau sudah kakak? Aku sudah punya kakak. Ricci punya kakak. Rika punya adik.
Rena punya kakak. Terus Aga punya adik. Siapa lagi ya tadi kakak Kristi ya? Aku juga. Mahardika punya adik atau punya kakak? Ibu mau tanya nih satu-satu nih, punya adik atau punya kakak atau sendiri? Ravenska. Ravenska punya adik? Kakak? Punya kakak dan adik. Oh iya. Noel? Noel nih kayaknya adik ya. Kesia? Adik. Kesia adik. Linggem? Rizka punya adik. Punya adik. Rika punya adik. Aldi? Punya adik. Punya adik. Siapa lagi ya? Oh, Benska? Punya adik ya. Lintang? Punya ya? Gak punya kakak, gak punya adik sendiri. Oh, Lintang masih sendiri. Nanti mamanya kasih adik ya. Buat temennya Lintang. Siapa lagi yang belum ditanyain sama ibu nih, yang punya kakak atau punya adik? Mahardika? Punya kakak. Punya kakak. Kayaknya hampir semuanya punya kakak, punya adik ya. Agak ada adiknya. Masih kecil. Nah, ibu mau tanya nih. Sayang nggak sih sama adiknya, sama kakaknya? Ayo, jujur loh, jujur loh. Jujur loh, ibu pengen tahu nih soalnya kalau di dalam rumah itu kalau papa mama nggak ada, kalian sama saudara loh, sama kakak atau sama adik. Jadi harus gimana? Ibu harus tanya nih, sayang nggak gitu, sama adik atau sama kakaknya. Coba ibu tanya satu-satu. Yang sayang, ngomong sayangnya tuh semangat, nah itu berarti benar-benar sayang. Aga sama adiknya gimana? Ya, Ayo Aga. ya. Aga sama adik gimana? Sayang banget? Kalau misalkan mama itu lagi jahit, aku kan suruh jagain adik. Biasanya aku suka bawa adiknya ke atas, napas di atas. Oh gitu. Dia itu heboh, bawel, dan Heboh bawel ya. Itu adiknya ya. Iya, itu berarti adiknya lagi dia cari nangis perhatian sama sama aku. Aga. Oh, Dia suka pecicilan adik. suka pecicilan ya. Iya, tapi lucu kan adiknya? Iya dong. Nih Aga udah menunjukkan bahwa Aga itu sayang, Aga menjaga adik saat mama lagi repot, lagi sibuk. Nah, sekarang Aldi. Aldi sama sama saudaranya bagaimana? Sayang? Jarang. Wah, jarang ketemu atau gimana nih? Jarang sayang. Kadang suka Jarang berantem, sayang. kadang bisa. Suka berantem ya. Adik atau Iya. kakak sih? Kakak adik ya? Adik. Oh adik ya. Oh suka berantem. Iya, tapi kadang sayang juga. Oh iya dong. Ya namanya adik ya harus sayang ya. Kalau berantem itu selingan aja. Nah sekarang ibu mau dengar tadi yang nggak punya kakak, nggak punya adik, Lintang ya? Iya, Lintang ya? Iya. Lintang nggak boleh sedih ya kalau nggak punya kakak, nggak punya adik ya. Itu berarti Tuhan belum kasih. Nah, Lintang bisa sayang sama saudara Lintang. Misalkan sepupunya Lintang, ada yang lebih kecil, Lintang bisa sayang seperti adik. Nanti kakak yang lebih besar, saudaranya Lintang, ya Lintang harus anggap seperti kakak. Jadi Lintang juga harus bisa sayang, gitu ya. Jadi
sayang itu nggak harus punya adik, punya kakak, terus nggak bisa sayang. Ya, nggak boleh. Harus tetap sayang sama siapa aja. Nah, terus sekarang Rika nih. Rika sama adiknya nih. Gimana Rika? Suka berantem nggak? Enggak. Suka ya? Oh enggak. Sayang ya sama adik ya? Iya. Siapa lagi nih? Mahardika. Gimana Mahardika sama adik ya? Oh kakak ya? Kakak. Sayang nggak sama kakaknya? Sayang tapi kadang-kadang ngeselin lagi main malah ditarik tangannya. Nggak apa-apa. Yang penting sayang ya. Karena ntar kemana-mana berdua tuh sama kakaknya. Kakaknya yang jagain. Kalau nanti udah besar, Mardika kemana, kakaknya pasti nyariin. Kangen. Sekarang siapa lagi ya? Aldi udah ya tadi? Aldi udah. Siapa lagi yang belum? Linggem. Linggem gimana Linggem? Sama saudaranya, adik atau kakak? Linggem. Linggem kakak sama adik ya, punya ya? Linggem malu-malu nih, ibu nggak bisa lihat mukanya Linggem nih. Ya udah, sekarang Kesia. Gimana Kesia? Sayang nggak sama kakak adiknya? Malu-malu, dibuka dong moodnya, apa mikrofonnya. Dibuka semua aja kali Kak. Iya, ibu mau denger nih Kesia nih. Suaranya nih. Halo Kesia. Noel. Noel sama adik nih. Kakak ya? Kakak apa adik ya? Adik ya? Adek-adek. Adik. Suka berantem ya? Enggak? Kalau berantem itu biasanya kalau pagi-pagi, Miss. Kenapa Jadi kan itu? soalnya ngantuk lah. Oh gitu. Terus tiba-tiba dijahilin. Oh, terus nangis ya? Iya. Tapi sayang kan sama adiknya? Iya. Betul. Iya dong. Iya. Sekarang ibu mau denger Richie. Nah, Richie nih kakak nih. Kakak sayang nggak sama kakak nih? Sayang. Iya, kakaknya kalem banget nih El Richie nih. Nah, Tapi kalau El pagi Richie yang hari suka gangguin kakak, apa kakak gangguin El Richie nih? nggak saling ganggu. Kenapa? Nggak saling ganggu. Enggak ya. Oh, tapi Tapi saling sayang ya. Tapi saat pagi hari jam 6. Kenapa? Saat pagi hari jam 6 dia itu hampir setiap hari dia belum bangun. Oh, yang bangun duluan El Richie? Iya. Saat Waduh. Senin sampai Jumat, tapi kadang-kadang. Oh gitu. Kalau banguninnya gimana El Richie? Teriak-teriak enggak? Enggak lah. Enggak ya. Pelan-pelan ya, kakak bangun sekolah gitu ya. Iya. Iya, berarti El Richie sayang tuh ya, perhatian sama kakaknya ya. Sekarang ibu mau tanya yang belum siapa ya? Ravenska ya? Iya, Ravenska dulu ya. Nanti habis itu Rena Natasha. Ravenska gimana? Kakak atau adik?
Ravenska. Iya, Bu. Iya, gimana? Ravenska kakak atau adik punyanya? Dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya. Gimana tuh? Ke kakaknya bagaimana? Ke adiknya bagaimana? Sayang. Sayang banget dong. Sayang banget ya Ravenska ya. Ditemenin ya. Hai, hai. Ya, Ibu pasti merasakan nih Ravenska bahagia banget nih. Ada kakaknya, ada adiknya ya. Ravenska di tengah-tengah nih. Jadi pasti sayang dan saling menyayangi. Nah, sekarang Ibu mau dengar yang terakhir nih, Rena Natasha. Rena Natasha nih punya kakak. Sayang nggak Rena Natasha sama kakaknya? Sayangnya gimana tuh? Gitu deh. Iya. Ini kenapa Ibu nanyain? Kenapa anak-anak kok semua harus sayang sama kakaknya atau sama adiknya? Karena di dalam keluarga, anak-anak itu dididik oleh orang tua untuk saling menghormati, saling menyayangi terhadap saudaranya. Yang punya kakak, yang punya adik, itu harus saling menyayangi. Berantem boleh, tapi nggak boleh sampai bulet, sampai kayak main tinju gitu nggak boleh. Ya, jadi berantemnya itu ya berantem ngobrol aja gitu. Ah, aku nggak suka kakak begini, aku nggak suka adik begini. Nah, nggak apa-apa, tapi nanti baik lagi, sayang lagi. Nah, terus satu lagi sebagai bersaudara di dalam rumah itu harus saling mengingatkan satu sama lain, ya. Jadi kalau misalkan adiknya kepingin jajanan kakaknya, ya kakaknya harus bagi buat adiknya. Terus yang punya kakak, kalau kakaknya pelit dikasih tahu, kakak nggak boleh pelit sama aku. Kakak harus bagi-bagi, karena kalau kita susah, kita senang, kita harus sama-sama terus sampai tua. Kita sama-sama. Nanti kalau misalkan agak nih udah gede, ya, agak udah kuliah, terus adiknya agak kuliah di Jawa, adiknya agak di sini, pasti kangen. Jauh-jauhan baru kangen. Nah, kangen itu yang mengartikan bahwa kalian saling membutuhkan, ya. Jadi di sini Tuhan Yesus mau kita bukan susah aja, bukan senang aja sendiri-sendiri, tapi susah senang kita harus bersama ya. Nggak boleh sendiri-sendiri ya. Biar aja adiknya susah, aku mau seneng kok gitu, nggak boleh. Atau lihat kakaknya nih susah, terus adiknya seneng, nggak boleh juga, harus saling berbagi, harus sama-sama, ya, susah senang bersama. Nah, kedua setia sama Tuhan. Kalau kita sudah setia sama Tuhan, pasti di dalam kehidupan sehari-hari kita juga setia sama saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita, terus sama guru di sekolah, terus juga mengerjakan tugas-tugas ya. Itu yang Tuhan mau dari anak-anak semuanya. Nah, sekarang Ibu mau kembali lagi dulu satu itu mengenai Elimelek dan Naomi yang adalah suami istri ya. Mereka itu memiliki nama yang unik dan mempunyai arti. Ya. Jadi, Elimelek itu artinya itu pemimpin dalam rumah tangga. Nah, Naomi itu wanita yang sangat menarik. Ya.
Ada yang ngerti nggak arti nama adik-adik semua? Enggak sini, ambilin teh. Iya, ambilin teh. Ayo, ada yang tahu nggak arti namanya? Rici artinya apa? Udah nanya papa mama belum? Papa mama, nama aku artinya apa sih? Gitu. Nah, terus Frederica. Agak pakai di dalam kehidupan Aga. Terus ada lagi nggak yang tahu namanya nih? Emmanuel, Masih mau tanya nih. nama saya Benska. Emmanuel Benka. Emmanuel artinya Allah bersertamu. Iya. Siapa teh artinya? Biasanya papa mamanya deh. Allah Papa mamanya biar dicolek dulu deh. Kalau kata Uti, Siapa nih? Benska dulu apa Noel nih? Benka tadi itu artinya Allah bersertamu. Iya, Allah besertamu. Berarti Benska harus percaya ya sama Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus selalu beserta Benska ya. Ya. Tuhan Yesus selalu jaga. Jadi nggak boleh ragu. Kalau ngerjain tugas, kalau udah berdoa, mau ngerjain PR, jangan ragu lagi kalau udah berdoa karena Tuhan Yesus sudah beserta Benska, ya. Iya. Oke, sekarang siapa lagi yang mau menyebutkan arti namanya? Noel. ya, Ya, Noel, nama lengkapnya, nama artinya? nama lengkap saya Delvino Noel Makpal. Ya. Artinya sahabat pembawa damai. Wah, damai sejahtera di bumi dan di surga. Berarti Noel harus menyebarkan damai. Kalau ada teman yang berantem, Noel harus menjadi pendamai. Ya, harus menengahi, mendamaikan. Nggak boleh jadi ribut besar. Nah, berarti Noel harus sayang sama adik. Siapa lagi yang mau? Ada lagi yang mau menjelaskan arti namanya? Ibu masih kasih kesempatan nih. Ayo yang mau siapa? Ayo siapa? Ada lagi yang mau menjelaskan arti namanya? Kalau tidak ada, Ibu mau lanjut dan firman kita pada pagi hari ini. Ibu berharap adik-adik semua, anak-anak semua bisa mengerti ya. Jadi nggak boleh susah sendiri, senang sendiri ya. Sama teman, kalau lihat temennya susah, dibantu. Misalkan temennya pengen, misalkan ada yang punya jajanan, terus ada temennya yang nggak punya jajanan, dibagi ya. Terus kalau ada adiknya atau kakaknya yang yang menegur, misalkan Rici nggak boleh main hujan-hujanan misalkan. Nah, Rici harus nurut karena apa? Kakak takut Rici sakit, ya kan? Gitu. Yang lainnya juga ya. Jadi harus harus susah senang bersama.
Nah, ini firman kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik semua, anak-anakku semuanya bisa mengerti ya kehendak Tuhan di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Terima kasih. Ibu sudah selesai dengan firman. Kita akan berdoa dulu untuk menutup firman kita. Dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami bersama ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih sayang, yang senantiasa menjaga dan memelihara anak-anaknya di dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai murid di sekolah, sebagai siswa di sekolah, sebagai anak-anak di rumah terhadap orang tua, juga sebagai teman-teman di dalam pergaulan baik di rumah maupun di sekolah minggu dan di mana saja ya Tuhan. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini boleh mengerti akan kehendak Tuhan, di mana anak-anak-Mu boleh merasakan susah dan senang bersama di dalam Tuhan. Tidak pilih kasih, tidak pelit, tidak sombong, tetapi saling memperhatikan, saling menyayangi, dan saling membantu. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang anak-anak-Mu dengarkan ini Tuhan, boleh dapat dimengerti dan dapat dipahami, sehingga anak-anak-Mu ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mendengarkan dan menuruti nasihat orang tua di rumah, nasihat guru di sekolah, juga rajin ke sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan, serta memuji Tuhan melalui puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak semua. Kembali ke Kak Kristi ya. Terima kasih Bu Natalia untuk Iya. firman Tuhan yang sudah dibawakan. Adik-adik, nanti Kak Kristi mau review adik-adik fokus atau enggak tadi pas dengerin firman Tuhan. Nanti kita ada game. Tapi itu nanti setelah persembahan ya. Sekarang kita mau nyanyi dulu. Judulnya Peduli Itu Tanda Kasih. Tolong
Selanjutnya kita mau masuk sesi persembahan. Ayat persembahannya diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Kak Kristi bacakan buat semua ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Untuk persembahannya, adik-adik nanti bisa titipkan ke mama papanya untuk ditransfer ke rekening gereja atau melalui QRIS yang ada di Warta Jemaat. Nah, kita untuk menyambut persembahan, kita mau nyanyi lagu judulnya Kubri Persembahan. Adik-adik kalau mau ikut nyanyi, boleh ya, di-unmute ya. Ya, kita tadi sudah memberi persembahan, udah nyanyi. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Kak Kristi mau minta tolong lagi sama adik-adik. Ada yang mau mengajukan diri atau mau ditunjuk? Oke, aku tunjuk aja. Aku mau minta tolong sama siapa ya? Aku mau dengar suaranya Rika. Rika, aku minta tolong pimpin doa persembahan ya. Rika. Rika siap Kak, pimpin doa persembahan. Rika. Belum siap ya Rika ya? Siapa ya? Lintang. Lintang? Lintang bersedia nggak pimpin doa? Tadi belum siap ya. Agak deh. Agak. Minta tolong pimpin doa persembahan ya. Oke. Oke, silakan Aga. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah bernyanyi untuk memuji nama-Mu, dan sekarang kami sudah persembahan. Terimalah persembahan kami untuk-Mu Tuhan. Kiranya berkati semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Aga. Nah, setelah ini kita mau aktivitas kita mau main games. Semuanya diaktifin dulu dong kameranya. Dulu ya. Nih nama gamesnya adalah Bamboozle. Gimana mainnya? Cara mainnya?
Kak Kristi mau bagi adik-adik jadi 2 tim. Yang satu tim laki-laki, yang satu tim perempuan. Ya. Jadi semua yang adik-adik yang laki-laki jadi satu tim, semua adik-adik yang perempuan jadi satu tim. Nanti pilih perwakilannya yang mau menjawab dari masing-masing tim. Misalkan dari tim laki-laki, siapa yang mau jawab pertanyaannya nanti? Atau mau raise hand? Raise hand aja ya. Jadi nanti pertanyaannya itu gini, misalkan dari tim laki-laki, tim adik-adik yang laki-laki dulu. Nah, yang laki-laki yang mau raise hand, yang bisa jawab raise hand, nanti Kak Kristi sebutin siapa, baru adik-adik jawab. Gitu. Nanti gantian pertanyaan setelahnya untuk tim yang perempuan. Jadi adik-adik jangan berebutan. Oke? Udah paham belum? Udah paham semuanya? Ada yang masih bingung nggak? Oh, Rena masih bingung ya? Aku ulang lagi. Jadi nanti dibagi 2 tim laki-laki sama tim perempuan. Pertanyaannya nanti tidak berebutan. Jadi pertanyaan pertama nanti untuk tim laki-laki. Kalau adik-adik tadi menyimak firman Tuhan yang dibawakan sama Ibu Natalia, pasti bisa jawab. Nah, nanti pertanyaan pertama untuk tim laki-laki. Yang mau jawab, nanti Kak Kristi bacain pertanyaannya. Yang mau jawab, raise hand. Kak Kristi sebut namanya, baru jawab. Nanti ada poin-poinnya. Gitu. Nanti pertanyaan kedua buat tim yang perempuan. Jadi tidak berebut. Udah siap belum semuanya? Siap. Siap. Aku share screen gamenya ya. Sebentar ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya nih. Kita play. Play. Semua udah kelihatan kan? Oke, ini dari tim 1. Tim satunya yang tim cowok ya. Iya, aku belum tentuin ya tim 1, tim 2-nya. Ulang dulu ah. Siap, yang tim 1 mau yang laki-laki apa yang perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Setuju ya semuanya ya? Oke, tim 1 berarti yang laki-laki, tim 2 yang perempuan. Sudah kelihatan kan semuanya? Sudah lah. Oke, kita mulai. Tim 1, mau pilih nomor berapa? Ayo, tim yang laki-laki, mau pilih nomor berapa? Soalnya diacak. Mau berapa? Pilih 1 sampai 10. Siapa aja nih yang mau nyaut nih, ayo. Bebas. Berapa, Ricci? 7. Nomor 7. Oke, siap-siap ya pertanyaannya ya. Bang, ya. Baru mulai udah kalah 5 poin. Ada jebakannya ternyata. Ups, udah minus 5. Ayo tim sekarang gantian ke tim 2, ke yang perempuan. Siapa yang mau pilih nomor? Hati-hati, ada jebakannya. Rika mau pilih nomor berapa, Rika? Ayo, tinggal 9 nomor. Ayo semangat, semangat.
Takut kejebak lagi ya. Minus 5 poin. Semangat, jangan takut. Tadi ada yang namanya, arti namanya siapa tuh? Immanuel tuh, wah itu nggak Ini boleh. yang tim 2 Bu, perempuan. Oh yang perempuan. Rena atau mungkin Rena mau pilih nomor? Gak apa-apa. Ngomong aja nih dari sini. Ayo. Pimpinan. Biar yang pilih nomornya, aku yang pilih gitu. Nomor mana? Rena pilih nomor berapa? Pilih satu ya, satu. Yang cewek-cewek siap-siap jawab ya. Arti nama Naomi. Yuk, siapa yang mau jawab? Yang tadi. Artinya lalu Artinya wanita yang menarik. Artinya wanita yang menarik. Kita lihat jawabannya ya. Oh iya, betul. 15 poin buat tim yang perempuan. Balik lagi ke tim 1, ini cowok-cowok. Ayo mau pilih nomor berapa? Ayo. 4. Ayo yang cowok semangat. 4 aja lah. 4, oke. Siap-siap ya. Siapakah menantu Naomi dan Elimelech? Ayo. Ayo. Jangan kalah sama yang perempuan nih. Dengerin khotbah renungan ya. Siapa mau jawab? Yang mau jawab semangat dong. Nggak perlu resen deh. Siapa aja yang mau jawab? Ayo yang cowok-cowok. Siapa yang bisa jawab duluan? Ayo, yang laki-laki. Ayo, ada 2 orang itu. Lagi. Orpa dan Ruth. Orpa dan Ruth. Ruth. Kita cek ya. Betul. 10 poin buat ya tim 1. Sekarang kita balik ke tim 2. Tim 2 pilih nomor berapa? Ciwi-ciwi? Cewek-cewek? Ayo, yang lainnya, cewek-cewek. Semangat, semangat. Dibuka aja mikrofonnya biar kedengeran suaranya semua. Ayo, nih cewek ada siapa ya? Ada Rika, ada Rena, siapa lagi nih? Siapa lagi ya? mungkin bukan. Yang cewek-cewek. Aku panggil aja kan. Yang cewek beberapa orang ya. Lintang cewek kan? Ya. Lintang perempuan ya? Nggak ada fotonya, aku bingung. Iya, Oh iya, Lintang mau pilih nomor berapa, Lintang? 3 deh. 3, oke. Firman Tuhan hari ini diambil dari mana? Ayo ayatnya. 1 ayat 1 Rut 1 ayat 1 sampai 18. Kita cek ya. Pinter banget. Good. Tambahan 10 poin buat tim perempuan. Ayo yang cowok semangat kejar. Balik ke tim 1. Mau pilih nomor berapa?
Ada 6 kolom. 8. 8. Baik. Swap points. Wah, poinnya ditukar. Waduh. Wah, ketukar. Berarti Enak dong. tim 2 nggak boleh ketinggalan. Yo, harus kejar poinnya. Pilih nomor berapa lagi? Enak dong. 5. Oh, dia nangis ya. 5 ya. Nah, Sebutkan 3 karakter root yang Tuhan ingin kita miliki. Ayo. iya. Ada yang ingat yang perempuan-perempuan? Ayo. Ada yang ingat nggak? Tadi Ruth tuh gimana sama Naomi? Friends, ingat nggak? Apa yang dijawab? Bijaksana. Ayo. Ya. Terus bijaksana. Murah hati. Oke, kita cek ya jawabannya Rena. Setia dengan apa yang telah Tuhan percayakan. Ya, setia. Bijaksana. Dan murah hati. Betul. Wah, tambahan poinnya 20 ya. Banyak. Ayo, mau pilih nomor Kejar, ayo. Anak laki-laki. 10. Oke. Arti nama Elimelek. Nah, tadi Bu Natalia sebutin tuh di penghujung firman. Ada yang inget nggak? Kalau laki-laki di dalam rumah dia sebagai apa? Tuh, artinya tadi apa? Ayo, ada yang inget nggak? Atau ada yang nyatet tadi? Tuh, bisa dibuka dulu catatannya. Ricci, sudah ingat belum Ricci? Teman-temannya yang lain, Aldi, Noel, ayo dibantu agak. Dika, ayo ingat gak? Benska, ingat gak Benska? Apa arti nama Elimelek? Ada yang ingat? Atau ada yang catat? Ayo. Pada lupa ya? Aku kasih clue nih. Kalau laki-laki, dia dalam rumah sebagai depannya P. Bukan sebagai pria ya. Beda. Ayo P. Kalau yang berdiri di depan, biasanya dia sebagai apa? Pemimpin? Nah, pemimpin dalam
Dalam rumah. Dalam rumah. Kita cek ya. Pemimpin dalam keluarga ya sama pemimpin dalam rumah. Oke. Tambahan poin buat tim 1. Jadi seri sekarang ya. Sama-sama 35. Ayo yang perempuan. Tinggal 3 kolom nih. Ayo siapa yang mau pilih? Aku tunjuk aja. Ravenska mau pilih nomor berapa? Gak ada suaranya. Ravenska. Rika deh, Rika. Rika mau nomor berapa, Rika? Malah di off-in kameranya. Pilihin deh ya. Nomor 2 ya. Other team loses 25 points. Ya. Siapa yang kehilangan poin 25? Tim satunya salah pilih. Berarti sekarang tim 1 harus kejar poin lagi. Mau pilih 6 apa 9? Ayo. Siapa yang mau pilih nih? Aldi mau pilih nomor berapa? Benska? 6 apa 9? 9. 6. Nah, lo. 6 apa 9? 6 ya. Siapakah nama kedua anak dari Elimelek dan Naomi? Ayo, yang tadi juga meninggal. Siapa namanya? Mahlon dan Kilion. Oke, kita cek ya. Mahlon dan Kilion. Oke, tambahan 15 poin. Sekarang untuk tim 2, sisa 1 nomor. Siapakah Elimelek dan Naomi? Nah, ayo, tadi baca Alkitab. Yuk, dibuka lagi Alkitabnya. Siapakah Elimelek dan Naomi? Yang cewek-cewek mau jawab? Atau Rena mau mewakili? Rika? Tahu jawabannya nggak, Rika? Elimelek sama Naomi ini orang mana ya tadi ya? Yuk, dibuka lagi Alkitabnya. Ada di ayat berapa ya jawabannya? Lintang mau jawab, Lintang? Aku kasih clue ya. Tadi ada di ayat 2. Yo, orang mana ya mereka tuh? Seorang bersuami istri.
Kenapa Lintang? Suami istri Suami istri dari orang mana mereka? dari Oh. Iyo. Mereka orang mana? Suami istri orang apa? Ada di ayat berapa ya tadi? Ada di ayat 2. Yo. Hmm? Coba jawab. Gimana Lintang? Rena mau jawab Rena? Bukan. Udah nyerah. Suami istri doang ya jawabnya ya. Tinggal di Moab. Coba ya. Bukan, jawaban mertua Ruth dari Bethlehem. Jadi yang menang adalah tim 2. Bedanya 10 skor. Oke adik-adik, aku stop dulu share-nya. Oh, aku balik lagi ke sini. Kita udah selesai main. Main-mainnya bukan untuk lomba siapa yang menang, tapi kita mau review firman Tuhan yang tadi adik-adik sudah dengar. Nah, setelah ini kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi judulnya Ku Mau Jadi Teman. Oke, sebelum kita doa penutup, sekarang kita mau foto-foto dulu. Kakak record, boleh minta tolong? Oke. Oke, semua on cam dulu ya. Rena, Aldi, Benska, Lintang, Ravenska. Kita foto-foto dulu ya. Ravenska mukanya mana Ravenska? Nah, Benska. Ben, kita foto dulu, Ben. Ya, on cam dulu yuk. Benska. Rika, wajahnya mana Rika? Kameranya tidak bisa dinyalakan, Bu. Oh, nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah yuk. Udah siap semuanya? Ya bebas aja ya. Rika udah siap? Dihitung ya kakak record. Oke, aku kasih aba-aba ya. Oke. 1, 2,
3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Kak Riko. Nah, setelah ini kita mau berdoa untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Aku mau minta tolong sama siapa ya? Sama Benska aja. Benska. Benska mau pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati sekolah minggu ini. Kami mohon berkatilah kami selalu dalam melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Benska. Adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu, aku mau ngingetin, untuk selalu menaati prokes. Jadi kalau kemana-mana, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa untuk cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Atau pakai hand sanitizer. Oke? Oke. Oke. Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya, anak-anakku. Terima kasih sudah hadir. Sehat-sehat ya. Sehat selalu ya. Selalu. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Keluar nih.